Shalom semuanya, selamat pagi, puji Tuhan. Kita ketemu lagi dalam tuntunan sepekan di pagi hari ini. Saya mau mengucapkan buat kita semua selamat Natal yang sudah merayakan Natal. Yang belum juga tetap saya mengucapkan selamat Natal. Satu kehormatan buat saya bisa mengisi tuntunan sepekan pagi hari ini. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya punya Tuhan yang hebat. Kita semua punya Tuhan yang hebat. Saya berterima kasih sama Tuhan Yesus, terutama untuk diberi kesempatan boleh mengisi tuntunan sepekan pagi hari ini. Juga tentunya buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan semua staf pengerja yang ada di sini yang mempercayakan saya untuk mengisi tuntunan sepekan pagi hari ini. Mari saya mengajak semua kita pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita sama-sama mau berdoa, kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Sungguh anugerah-Mu Tuhan buat kami semua. Kalau kami diberi kesehatan yang melimpah, terima kasih, kami mau berkata terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu tercurah buat setiap kami pagi hari ini. Pagi ini dengan kerendahan hati kami datang menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Uralabatakaya shalalab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 a. Shalalabalabalabalabalabalabalabalaba. Haleluya. Oh, Kau sungguh besar, ajaib mulia. Iyalalamaya shalalab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 a. Uralamaya shalalabalabalabalabalabalaba. Terima kasih, terima kasih Yesus.
Kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang sempurna buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami sama-sama akan belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuntun setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sama-sama berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom sekali lagi. Selamat pagi buat kita semua yang mengikuti tuntunan sepekan di pagi hari ini. Sekali lagi saya berterima kasih buat Bapak Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mengisi tuntunan sepekan di pagi hari ini. Tuntunan sepekan pagi hari ini saya diberikan tema perjumpaan malaikat Tuhan dengan Maria. Wow, itu ada di Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Maria sebagai manusia biasa juga dia agak kaget ya, tiba-tiba datangin malaikat Gabriel, langsung dinubuatkan bahwa dia akan mengandung seorang anak. Dia juga bingung, dia belum punya suami, tiba-tiba kok bisa hamil. Kadang memang Tuhan itu ajaib ya, apa yang dia janjikan pasti terjadi. Nah, pertama-tama kita tahu bahwa kisah perjumpaan Maria dengan malaikat Gabriel itu adalah salah satu momen yang sangat penting dalam Alkitab. Bukan hanya karena dia menerima kabar bahwa Yesus akan lahir, tapi karena sikap Maria yang memperlihatkan bagaimana seharusnya seseorang merespon panggilan Allah dengan hati yang terbuka, taat, dan tentunya percaya, meskipun tidak memahami secara penuh. Kita berterima kasih sama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa menyayangi kita semua, rela turun dari surga mulia sebagai manusia, bahkan mati disiksa untuk menggantikan dosa-dosa kita. Kita bersyukur sebagai orang percaya mempunyai Allah yang luar biasa seperti Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari ayat ini. Sebelum itu saya mau membacakan di Lukas 1 ayat 26 sampai 38 yang bawa Alkitab juga boleh kita baca sama-sama. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Sampai di situ dulu. Nah, ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari ayat ini. Yang pertama, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyatakan kemuliaannya. Buktinya Maria manusia biasa sama seperti kita, tapi
Tuhan pilih dia untuk melahirkan Yesus tanpa bersetubuh. Dia adalah wanita yang masih perawan, masih suci, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Tapi Tuhan bisa dengan caranya yang ajaib melahirkan seorang anak laki-laki, Yesus namanya. Nah, yang pertama, Tuhan bisa memakai siapa saja, yang tentunya Tuhan juga bisa memakai kita ya. Contohnya di pelayanan di gereja, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melayani. Melayani sebagai apa aja, sebagai singer, sebagai worship leader, bahkan usher sekalipun. Karena pelayanan itu bukan hanya pelayanan di atas mimbar saja yang kelihatan, yang nggak kelihatan itu juga upahnya sama di mata Tuhan itu sama. Yang penting kita melayani dengan tulus hati, tidak dengan ambisi mau pelayanan supaya bisa dilihat orang, tapi melakukan cara-cara yang tidak terpuji, yang melukai hati Tuhan. Saya ingin bersaksi sedikit. Saya melayani di gereja ini di Arkadia itu kurang lebih sungguh-sungguh itu sekitar tahun 2018-2019. Saya juga tidak terpikirkan kalau saya bisa, suatu anugerah buat saya bisa dipilih untuk melayani sebagai worship leader di ibadah raya. Itu pun saya mimpi aja tuh enggak. Jadi saya nggak ada kepikiran karena saya masih baru. Saya nggak tahu banyak lagu-lagu rohani. Tapi saya mau belajar. Saya tinggalkan namanya lagu-lagu sekuler. Jadi saya fokus dengar lagu di sosial media ya. Lagu-lagu rohani saya dengerin terus. Puji Tuhan saya dianugerahi bisa main gitar, walaupun saya kurang mahir, tapi ya untuk nyanyi 1-2 lagu ya oke lah, bisa pakai main gitar. Itu pun saya nggak nyangka saya bisa jadi worship leader. Awal-awal melayani jadi usher, jadi pendamping pembicara. Ya saya lakukan dengan segenap hati. Tiba-tiba diangkat jadi singer, akhirnya jadi worship leader. Ya puji Tuhan saya lakukan itu, melayani Tuhan ya dengan sungguh-sungguh gitu loh. Tapi ya tidak dengan ambisi atau apa-apa. Oh minta naik, saya mau jadi ini dong. Enggak. Kalau Tuhan udah mengizinkan, pasti terjadi. Kalau Tuhan nggak mengizinkan, nggak akan terjadi. Ada aja pasti hambatannya. Apalagi untuk orang-orang yang berambisi ya, dengan cara-cara yang tidak terpuji, pasti Tuhan cegah. Tuhan nggak mau pakai orang seperti itu. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, coba tanya Tuhan, apa yang ada ada potensi apa yang ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara mau melayani Tuhan sebagai apa? Atau sebagai WL, singer, nggak apa-apa. Coba tanya Tuhan, Tuhan pasti kasih. Pasti ada talenta yang Tuhan kasih buat Bapak Ibu Saudara. Usher sekalipun tuh juga pelayanan yang nggak gampang. Harus ramah, harus full senyum. Kadang kan kita kalau mau pelayanan kan misalkan pelayanan hari Minggu, ada aja tuh Jumat kadang kita crash sama orang, bahkan sama anak atau sama suami istri yang melukai hati kita, jadi kita bad mood. Waduh, Minggu mau pelayanan, hari Sabtunya begitu, jadi bikin hati nggak suka cita. Jadi pas minggunya nggak bisa senyum sebagai usher, itu kan repot. Makanya kita mesti, usher itu bukan pelayanan yang dipandang sebelah mata. Usher itu juga sama di mata Tuhan. Nah intinya yang pertama, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyatakan kemuliaannya. Dan yang kedua, rencana Tuhan lebih besar daripada yang kita pikirkan. Kadang apa yang kita pikirkan tuh belum tentu sesuai apa yang Tuhan mau. Kita mau melayani sebagai WL, sebagai singer. Tapi kalau misalkan nggak diizin Tuhan, nggak bakal terjadi. Jadi Tuhan tuh tahu potensinya apa. Oh ternyata ternyata potensi yang ada dalam diri kita itu
ternyata main musik, oh ternyata di media jago foto-foto, ambil angle-angle-nya bagus. Itu bisa bisa kayak begitu. Jadi apa yang kita pikir belum tentu terjadi. Karena rencana Tuhan itu lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Dan yang ketiga, itu kita mesti taat dan percaya. Kalau kita mau melayani Tuhan, kita harus taat. Taat sama pemimpin, pemimpin yang di atas kita harus taat. Pemimpin ngomong apa ya kita mesti ngikut. Kita jangan melawan pemimpin. Itu yang pertama. Ya tentunya dengan Tuhan Yesus. Firman-Nya yang kita baca, itu harus kita lakukan. Belajar terus walaupun mungkin nggak gampang ya. Untuk menjalankan semua yang ada di Alkitab ini. Memang nggak gampang, tapi bisa. Tuhan Yesus bilang sendiri di Alkitab, kuk yang ada di Turingan, dia bilang. Tuhan Yesus sendiri yang bilang kayak begitu. Tapi memang kita hidup di dunia ini memang nggak mudah ya. Tapi kalau kita berserah sama Tuhan, pasti bisa. Pasti kita kuat. Karena apa? Ada Roh Kudus, ada Tuhan yang menuntun setiap kita untuk melewati hari-hari ini. Terus kita lanjut lagi di ayat yang tadi sampai 34, sorry. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Maria aja bingung. Sempat bingung karena dia sempat nggak percaya bagaimana bisa hal itu terjadi. Orang saya belum bersuami kok, saya belum menikah, kenapa bagaimana mungkin saya bisa mengandung? Kita sebagai manusia juga kadang begitu. Kalau kita ada masalah, Tuhan ngomong kayak begitu, Tuhan ngomong begini begitu, kadang kita ngelawan gitu loh. Kadang kita Tuhan ngomong begini kita ngelawan, nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin. Buktinya kalau Tuhan udah buka jalan, itu nggak ada yang bisa nutup. Kalau Tuhan udah buka pintu, nggak ada yang bisa nutup. Banyak kesaksian-kesaksian saya dengar di sosial media, hamba-hamba Tuhan, bahkan di gereja. Cara Tuhan itu benar-benar ajaib untuk menolong setiap kita. Yang yang kita pikir, oh nggak mungkin, tiba-tiba mungkin. Banyak orang di luar sana, hamba-hamba Tuhan yang secara ekonomi terhimpit, tiba-tiba Tuhan buka jalan, terbuka, hutang-hutangnya lunas, mujizat terjadi. Itu banyak seperti itu. Makanya yang kita lakukan adalah taat sama Tuhan. Kalau Tuhan udah suruh nabur, ya nabur. Tuhan pasti buka jalan. Firman Tuhan berkata, ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Itu di Maleakhi 3 ayat 10, Tuhan sendiri yang ngomong seperti itu. Ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Saya mau kesaksian sedikit tentang kemarin ada Bapak Gembala ngomong di GBI City Park itu butuh kursi 50 kursi. Nah, pada saat itu saya sama istri, saya langsung Tuhan gerakin untuk nabur. Padahal saat itu uang saya sebenarnya ada kebutuhan untuk bayar ini saya udah siapkan. Tapi tiba-tiba bergeser suruh nabur kursi. Itu hal yang gak mudah. Karena saya ada kebutuhan yang kebutuhan yang sama pentingnya. Tiba-tiba Tuhan suruh tabur buat kursi. Akhirnya singkat cerita, akhirnya saya tabur. Yang kebutuhan yang lain saya pending dulu karena ada beberapa hari yang saya pikir bisa lah.
saya tabur buat kursi, buat diisi tipak. Selesai saya tabur itu, di hari itu hati saya bersuka cita. Nggak sampai seminggu, Tuhan Yesus tuh ganti, bukan 1, 2, atau 3 kali lipat. Itu lebih berkali-kali lipat Tuhan berikan buat saya. Itu saya sampai nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan baik banget. Jeripaya kita dalam Tuhan tuh nggak pernah sia-sia. Tuhan pasti Tuhan pasti mendengar seruan doa kita. Yang penting kita dengan tulus hati, dengan tidak ada kepentingan yang lain ya, maksudnya ya, kita dengan tulus hati melakukan apa yang Tuhan suruh. Nah, yang 3 itu yang taat dan percaya, itu yang penting. Taat dan percaya. Kalau Tuhan udah ngomong, ikutin aja. Ikutin. Pasti Tuhan buka jalan buat setiap kita. Serahin kekhawatiran kita sama Tuhan. Seperti ayat firman 1 Petrus 5 ayat 7. Serahin semua sama Tuhan. Ada apa-apa, sekarang saya belajar, ada apa-apa, saya serahin sama Tuhan. Karena saya percaya saya punya Tuhan yang ajaib, saya punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Nah, kesimpulannya pagi hari ini, yang saya ambil dari kisah Lukas 1 ayat 26-38 ini, kesimpulannya Tuhan bisa memakai siapa saja untuk alat kemuliaan Tuhan. Sekalipun mungkin kita punya kekurangan, tapi saya percaya setiap manusia ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Bahkan kekurangan secara fisik pun Tuhan bisa pakai. Ada beberapa hamba pelayan-pelayan Tuhan yang mohon maaf matanya nggak bisa melihat, tapi bisa main musik dengan hebat, bahkan melebihi yang bisa melihat. Sekalipun mungkin kita mempunyai kekurangan, pasti ada kelebihan yang diberikan Tuhan. Ayo respon panggilan Tuhan. Kalau saudara dipanggil Tuhan untuk melayani, udah jangan ragu-ragu, melayanilah. Kadang kita mengorbankan waktu, tenaga, Tuhan akan bayar semua itu. Minta tuntunan Roh Kudus. Karena apa? Respon menentukan hasil, dan ketaatan membuka pintu berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa pagi hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang singkat ini ya Tuhan. Mungkin hamba-Mu ini menyampaikan secara tidak dimengerti ya Tuhan. Biar Roh Kudus ya Tuhan yang buat mengerti semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Kau sungguh baik. Kami percaya Kau akan memakai setiap kami Tuhan, menjadi pelayan-pelayan-Mu, menjadi prajurit-prajurit-Mu yang tangguh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau tahu isi hati kami ya Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami. Pakai keluarga kami Tuhan untuk melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau taat, kami mau percaya sama Tuhan. Ini
pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan hari ini dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, tuntun kami hari ini ya Tuhan. Kami percaya ada berkat yang baru Kau sediakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati berlimpah, limpah, limpah. Shalom.